Apakah Anda seorang suami yang menyebalkan bagi istri Anda? Apakah Anda seorang suami teladan dan istri yang menawan? Temukan jawabannya malam ini hanya di Solusi. Saya seperti orang tidak terkontrol lagi, emosi saya tambah tinggi, sering marah-marah dan bahkan menganiaya istri. Edo tidak segan-segan menganiaya istrinya di depan anak mereka yang saat itu berusia 2 tahun. Karena saya juga sering dipukulin oleh bapak saya waktu saya kecil, kalau saya nakal, dihajar seperti menyiksa saya gitu pada akhirnya. Saya terbentuk jadi seperti orang yang tidak punya pendirian gitu. Jadi saya memberontak, suka mabuk minum ya. Saya punya member sampai seluruh disko di Jakarta ini. Bahkan saya dikasih free members oleh disko itu karena saking rajinnya saya datang ke disko itu. Puluhan tahun Edo terpuruk dalam kehidupan malam. Hampir setiap malam, Edo mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang. Saya di disko, saya memakai yang namanya Black Heart itu saya makan. Sampai saya hampir mati, OD di situ. Ada orang yang menolong saya, memberikan saya 1 botol minuman susu murni. Overdosis yang nyaris merenggut nyawanya tidak membuat Edo jera. Setiap malam, ia pulang dalam keadaan mabuk dan acap kali memukuli istrinya. Saya sering memukul, menyiksa, bahkan sampai hampir membunuh istri saya. Kalau dipikir sebagai manusia, saya udah lebih dari seperti binatang kelakuan saya. Tanpa makan dan tanpa tidur, Edo mengkonsumsi obat-obatan tersebut selama 4 hari berturut-turut. Akibatnya selama 3 bulan, Edo terpaksa terbaring tak berdaya. Dengan keadaan yang nggak enak itu saya rasa saya selimutan sendiri, saya pakai baju tangan panjang, saya selimutan, saya kedinginan, menggigil gitu. Sadar nggak sadar, tahu-tahu istri saya sudah datang dengan anak saya ngurusin saya. Kalau ngelihat kelakuannya saya sebel ya, saya benci, saya bilang aduh Tuhan, saya udah ngapain saya begini-begini terus gitu loh. Selalu ada di pikiran saya kayak gitu, udah deh Tuhan, saya udah nggak kuat lagi deh, udah pisah aja, cerai aja, itu selalu yang saya pikirin gitu loh. Tapi saat lagi saya mikir begitu, tiba-tiba saya belas kasihan Tuhan tuh, aduh Tuhan, kalau saya nggak ada saya, siapa yang ngurusin dia gitu loh. Jadi setelah saya pikiran kayak gitu, yang ini udah saya lewatin, yang saya kesel, benci itu udah lewat. Akhirnya saya diurus istri saya kurang lebih sampai 2-3 bulan, saya di tempat tidur terus. Badan saya seakan-akan mau lumpuh gitu, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya saya ikut kerja bisnis sama keluarga, kebetulan ada bisnis keluarga, dan saya ke Batam. Sampai di hotel, keponakan saya karena sudah capek, dia juga mungkin sudah minum apa, dia tidur di sebelah saya. Dan saat itu saya pasang TV kan, saya lihat itu ada orang yang mukanya seperti iblis yang mengeledek saya di dalam TV itu. Tiba-tiba dari pinggiran tempat AC hotel itu keluar asap, bus gitu asap. Dan saat itu saya semakin, wah mati nih saya hari ini, saya pikir. Di kamar hotel, Edo melihat hal-hal yang menakutkan hingga memaksa dirinya untuk segera pergi ke rumah kakaknya. Di perjalanan itu saya lihat si iblis itu yang mau menusuk saya pakai pisau, terus saya menghindar begini kan.
Saya jalan terus ke rumah kakak saya, terus saya bilang keponakan, jalan terus sampai ke rumah kakak saya. Mas, saya mau masuk rumah, saya lihat di sebelah kiri di mobil, iblis itu, saya setan. Saya yakin banget itu orang. Sampai di sana, Edo langsung menemui kakaknya dan minta didoakan. Kerjain orang, tolong doain gue, mana kita? Kerjain orang, doain gue. Pada saat itu saya berteriak, Tuhan tolong saya. Saya dengar suara seorang laki-laki yang sangat berwibawa. Dia bilang, sekarang kamu percaya. Saya percaya Tuhan, ya saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Perasaan saat itu hanya Tuhanlah yang bisa menolong saya gitu, karena saya nggak ada lagi apapun, udah nggak punya kekuatan apapun. Pada saat itu saya udah agak reda, saya bilang, telepon anak istri saya, telepon Joyce sama Odi di Jakarta, telepon. Akhirnya dia telepon. Begitu saya disambung di telepon, saya cuma bisa berteriak-teriak. Kalau dulu suka berantem sama mama gitu, kalau sekarang udah enggak. Kini hidup Edo telah berubah. Edo menjadi ayah yang baik bagi putrinya Audrey dan suami yang mengasihi Joyce, istrinya. Bersyukur banget ya, oh Tuhan, aduh, yang namanya baik, yang namanya lemah lembut. Dulu tuh nggak ada lembut-lembutnya, dulu tuh kasar yang ada. Saya nggak pernah berubah, jadi dari dulu sampai sekarang saya tetap menjalankan hal yang sama ya sebagai istri. Sebelum dia pulang, misalnya saya tahu dia mau pulang, saya siapin makan gitu ya. Dulu, ini apa sih, makanan apa sih gitu kan, nggak ada enak-enaknya gitu. Tapi sekarang, oh, terus iya adanya cuma ini, nggak apa-apa, ngucap syukur aja. Saya lihat bener-bener dia tuh mengasihi dan bersyukur banget pada Tuhan. Apapun yang saya lakukan hanya untuk saya selalu berdoa bilang sama Tuhan, ya prioritas saya hidup ini untuk Tuhan, dan sudah itu saya mau menyenangkan hati anak dan istri saya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Semenjak saya ketemu Tuhan itu semua bisa dikembalikan, dipulihkan. Itu satu mujizat. Selama saya melalui proses ini, segala sesuatu ceritakan sama Tuhan aja, jangan sama manusia, karena Tuhan pasti buka jalan, walaupun mungkin waktunya nggak sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini hanya dua saya. Satu, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kedua, saya mau menyenangkan hati istri dan anak saya seumur hidup saya. Dulu semua terburu-buru, tergesa-gesa, apa-apa juga semuanya harus sesuai dengan kemauan dia gitu. Kalau sekarang lebih pengertian, lebih mau mendengarkan orang lain kayak gitu. Saya percaya ya hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang bisa mengubah suami saya, mengubah kehidupan rumah tangga saya sampai saat ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku